granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin pergi ke fotokopi, mau print tugas akuntansi. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Hai semuanya, saya Wiwit Salsabila dengan NIM 2005081049 dari kelas AK5C, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus 9, yaitu siklus aset tetap pada perusahaan Jim & Clean. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Fatma Dwijati, SE MACC AK. Adapun subtopik di video ini antara lain, yang pertama penjelasan kasus siklus aset tetap, yang kedua data flow diagram atau DFD, yang ketiga flowchart, yang keempat analisis kelemahan sistem pengendalian internal, dan yang terakhir saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal. Yuk simak pembahasannya ya. Subtopik yang pertama yaitu penjelasan mengenai kasus siklus aset tetap. Subsistem aset tetap Jim & Clean terdiri atas dua fungsi utama. Kedua fungsi tersebut, fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan, merupakan tanggung jawab manajer produksi. Proses akuisisi aset tetap sama untuk semua mesin pada siklus produksi yang ada di perusahaan. Namun, setiap proses produksi sabun dan deterjen memiliki otonomi untuk memilih pemasok. Pembelian tanah dan gedung hanya dilakukan oleh Diki dan ditangani secara kasus per kasus. Dalam buku petunjuk manajer tertulis, para manajer boleh membeli aset tetap menurut kebijakan mereka untuk memastikan kelancaran operasional. Tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor. Ketika seorang manajer sudah memutuskan bahwa pembelian perlu dilakukan, perusahaan tersebut mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, manajer memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan syarat kontrak atau pesanan pembelian yang dapat mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. Yang kedua, setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian ke pemasok. Pemasok memproses pesanan pembelian dan manajer membuat persetujuan untuk mengambil aset tersebut atau pemasok yang akan mengirimkannya. Manajer menerima satu salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Yang ketiga, pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer untuk kemudian menyimpannya dalam catatan aset tetap perusahaan. Yang keempat, manajer kemudian mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang di perusahaan. Yang kelima, perusahaan kemudian mentransfer pembayaran yang diperlukan melalui proses pengeluaran kas, baik untuk proses akuisisi aset tetap maupun proses pemeliharaan mesin produksi. Yang keenam, pembayaran kepada para pemasok dilakukan melalui proses pengeluaran kas. Nah, petunjuk di dalam buku pegangan
memberikan informasi kepada para manajer terkait umur ekonomis dari beberapa aset tetap, tetapi tidak dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak ada otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset. Ketika seorang manajer memutuskan bahwa suatu aset harus dihapus, kebijakan umum perusahaan adalah menjualnya dengan cara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Para manajer diberi wewenang untuk menghapus aset tetap. Para asisten manajer produksi bertanggung jawab untuk memastikan semua mesin produksi melalui proses pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sesuai dengan umur ekonomis dari masing-masing mesin. Nah, selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Pada DFD ini, saya membaginya menjadi 3 sistem yang terdiri dari akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. DFD yang pertama yaitu DFD level 0 pada akuisisi aset tetap. Dimulai dari manajer produksi membutuhkan aset tetap baru untuk kelancaran operasional produksi. Maka dari itu, dipilih pemasok aset yang akan mensuplai aset yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah kontrak disepakati oleh manajer produksi akan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian, ia akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Nah, pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer yang akan disimpan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Selanjutnya, manajer produksi mengirimkan formulir yang berisi perincian transaksi dan salinan pesanan pembelian. Kemudian, Departemen Utang Dagang akan mencatat utang dagang dari pembelian aset tetap tersebut. Departemen Utang Dagang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas dan akan dibayarkan ke bank yang selanjutnya akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Pembahasan yang berikutnya yaitu DFD level 0 untuk penghapusan dan pemeliharaan aset tetap. Dimulai dari asisten manajer produksi akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap kepada manajer produksi. Setelah laporan tersebut diterima, pemeriksaan aset tetap dari asisten manajer produksi akan ditentukan apakah akan dihapus karena sudah tidak layak pakai atau apakah aset tersebut hanya perlu pemeliharaan. Nah, apabila aset tersebut hanya perlu pemeliharaan, maka manajer produksi akan mengajukan perbaikan aset. Pengajuan tersebut ditujukan ke pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap. Namun, apabila ternyata aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Seluruh pembayaran pemeliharaan maupun penghapusan dilakukan melalui bank. Selanjutnya, untuk DFD level 1, 2, 3, dan 4 pada sistem akuisisi aset tetap yang dimulai dari DFD level 1, yaitu manajer produksi melakukan pembelian kemudian membuat syarat kontrak, yang selanjutnya akan melakukan negosiasi kontrak atau pesanan pembelian yang akan menghasilkan pesanan pembelian atau kontrak. Kemudian, di DFD level 2, pesanan pembelian diserahkan kepada pemasok, lalu akan dibuat faktur pesanan pembelian dan faktur tersebut akan diserahkan ke manajer produksi. Di DFD level 3, salinan tambahan dari faktur pembelian akan menjadi dasar pencatatan aset tetap perusahaan dan sebagai dasar pencatatan utang dagang oleh Departemen Utang Dagang. Di DFD level 4, pembayaran utang dagang akan dilakukan oleh bank dan struktur bukti transfer akan menjadi dasar pencatatan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu DFD level 5 sampai DFD level 9
untuk sistem penghapusan aset tetap, dimulai dari DFD level 5, di mana akan dilakukan pemeriksaan aset tetap terlebih dahulu dan hasil pemeriksaan aset tetap tersebut nantinya akan digunakan untuk penyusunan jadwal depresiasi. Di DFD level 6, pemeriksaan aset tetap dilakukan oleh asisten manajer produksi yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi keputusan manajer produksi apakah aset tetap tersebut akan dihapuskan atau dilakukan pemeliharaan. Selanjutnya di DFD level 7, manajer produksi akan mengambil keputusan apabila ternyata aset tersebut dihapuskan, maka akan ditukar tambah atau dihibahkan. Di DFD level 8, apabila ternyata aset tersebut tidak layak digunakan dan diputuskan untuk dihapuskan dengan cara tukar tambah, maka akan dipilih pemasok untuk melakukan jual beli. Nah, di DFD level 9, apabila ternyata keputusannya dihapuskan karena sudah tidak layak digunakan, maka akan dipilih untuk dihibahkan. Berikutnya nih teman-teman, yaitu DFD level 10 dan 11 untuk sistem pemeliharaan aset tetap. Dimulai dari DFD level 10, manajer produksi membuat keputusan atas pemeriksaan aset tetap dan ternyata aset tersebut layak untuk dilakukan pemeliharaan, maka akan dilakukan pengajuan perbaikan ke bagian asuransi dan juga akan diserahkan ke bagian reparasi. Di DFD level 11, seluruh pembayaran akan dilakukan oleh bank ke bagian asuransi, bagian reparasi, dan juga pemasok. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai flowchart. Flowchart yang saya buat di sini juga terbagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Sistem yang pertama yaitu sistem akuisisi aset tetap. Terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang dagang, dan bank. Dimulai dari manajer produksi yang melakukan negosiasi dengan pemasok untuk membeli aset tetap baru yang dibutuhkan perusahaan. Setelah melakukan negosiasi kepada pemasok, pemasok akan memproses pesanan pembelian, kemudian mengirimkan faktur beserta aset tetapnya. Manajer produksi akan menggandakan faktur pembelian menjadi 3 rangkap, di mana salinan 1 disimpan dalam catatan aset tetap perusahaan, salinan kedua dan ketiga diberikan ke Departemen Utang Dagang. Oleh Departemen Utang Dagang, faktur salinan kedua akan dikirim ke bank. Faktur yang ketiga akan dicatat ke utang dagang perusahaan. Setelah menerima faktur dari Departemen Utang Dagang, bank akan melakukan transfer kepada pemasok, kemudian bank akan menyerahkan struk bukti transfer kepada Departemen Utang Dagang dan akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, flowchart yang kedua yaitu untuk sistem pemeliharaan aset tetap. Dimulai dari asisten manajer produksi melakukan proses pemeriksaan masa manfaat aset tetap. Kemudian, laporan hasil pemeriksaan aset tetap akan digandakan menjadi 2 rangkap, yaitu dokumen asli dan dokumen salinan. Dokumen salinan akan digunakan untuk membuat jadwal depresiasi dan dokumen asli akan diberikan ke manajer produksi. Setelah menerima laporan pemeriksaan aset tetap, manajer produksi akan melakukan penilaian apakah aset tetap tersebut masih memiliki umur ekonomis atau tidak. Jika umur ekonomis aset tetap tersebut 0, maka dilakukan penghapusan aset. Namun, jika aset tetap masih memiliki umur ekonomis, maka akan dilihat apakah aset tersebut rusak atau memerlukan perbaikan, atau mungkin masih dalam keadaan yang baik. Jika aset tetap tersebut tidak memerlukan perbaikan, maka akan digunakan dalam proses produksi. Namun, jika aset tetap memerlukan perbaikan, maka manajer produksi akan melakukan pemeriksaan terhadap klaim asuransi aset tetap. Jika aset tetap tersebut tidak memiliki klaim asuransi,
maka manajer produksi akan menyerahkan aset tetap ke bagian reparasi untuk melakukan perbaikan. Nah, proses ini dilakukan apabila aset tetap tidak memiliki klaim asuransi. Sedangkan apabila aset tetap memiliki klaim asuransi, maka aset tetap tersebut akan diserahkan ke bagian asuransi. Bagian asuransi akan melakukan proses perbaikan aset tetap. Jika aset tetap pada tahun ke-0, maka bagian asuransi akan menanggung seluruh biaya perbaikan aset tetap. Namun, apabila aset tetap tersebut tidak pada tahun ke-0, maka bagian asuransi hanya menanggung sebagian biaya perbaikan aset tetap dan sebagian lainnya akan ditanggung oleh perusahaan. Proses selanjutnya yaitu bagian asuransi akan mengirimkan faktur perbaikan kepada manajer produksi. Manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number, sedangkan faktur perbaikan aset tetap akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Kemudian, laporan ini akan dikirim ke bagian keuangan perusahaan. Bagian keuangan perusahaan akan mengirimkan sejumlah uang ke bank untuk dikirim ke bagian asuransi. Setelah bank melakukan proses transaksi, bukti transfer dikirim ke bagian keuangan perusahaan. Selanjutnya, bagian tersebut akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas berdasarkan struk bukti transfer yang akan diterima dari bank. Berikutnya yaitu flowchart yang ketiga untuk sistem penghapusan aset tetap. Dimulai dari manajer produksi akan mengajukan keputusan untuk melakukan penghapusan aset tetap. Keputusan tersebut yaitu apakah aset tetap dihibahkan atau ditukar tambahkan. Jika dihibahkan, maka manajer produksi akan membuat laporan penghapusan aset tetap, kemudian laporan tersebut akan dicatat ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Nah, sedangkan apabila aset tetap tidak dihibahkan, maka aset tetap tersebut akan ditukar tambahkan. Proses penukaran aset tetap lama ke aset tetap baru dimulai dari keputusan manajer produksi untuk melakukan penghapusan aset tetap dengan melakukan tukar tambah. Manajer produksi memilih pemasok dan membuat kontrak pertukaran aset tetap, yaitu sebuah perjanjian jual-beli. Selanjutnya, perjanjian tersebut dikirim oleh manajer produksi ke pemasok. Kemudian, pemasok melakukan proses tukar tambah antara aset tetap lama dengan aset tetap baru. Pemasok mengirimkan faktur atas tukar tambah aset tetap tersebut beserta aset tetapnya kepada manajer produksi. Nah, manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number dan faktur yang asli akan dikirim ke bank. Bank nantinya akan melakukan proses transfer kepada pemasok. Dari proses transfer tersebut dihasilkan bukti transfer yang akan diserahkan ke bagian keuangan perusahaan untuk menjadi dasar dalam pencatatan ke jurnal pengeluaran kas. Setelah dilakukan pencatatan, maka proses pun selesai. Nah, masuk ke pembahasan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal pada siklus aset tetap. Kelemahan ini akan disesuaikan dengan 6 kategori aktivitas pengendalian fisik yang disebutkan dalam SAS 78. Apa aja sih kelemahannya? Nah, yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Tidak ada otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset tetap. Yang kedua, pemisahan fungsi. Tidak adanya pemisahan fungsi khusus di bagian pencatatan aset tetap perusahaan. Yang ketiga, supervisi. Tidak ada bagian pengawasan untuk memastikan bahwa aset tetap yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, pencatatan akuntansi. Tidak ada dijelaskan tentang dokumen yang mendukung untuk proses pengeluaran kas. Yang kelima, pengendalian akses.
tidak dibuat keamanan akses terhadap catatan aset tetap perusahaan. Dan yang terakhir yaitu verifikasi independen. Tidak ada proses verifikasi dalam sistem ini, sehingga sistem akan mudah tidak terdeteksi. Nah, setelah mengetahui kelemahannya, saya akan memberikan beberapa saran perbaikan untuk kelemahan tersebut. Yang pertama yaitu pada otorisasi transaksi, sebaiknya dibuat otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset tetap agar sistemnya lebih jelas. Yang kedua, pada pemisahan fungsi, sebaiknya dibuat pemisahan fungsi khusus di bagian pencatatan aset tetap perusahaan. Yang ketiga, pada supervisi, sebaiknya ada bagian pengawasan yang akan mengendalikan sistem tersebut. Yang keempat, pada pencatatan akuntansi, sebaiknya dijelaskan tentang dokumen yang mendukung untuk proses pengeluaran kas. Yang kelima, pada pengendalian akses, sebaiknya dibuat keamanan akses terhadap catatan aset tetap perusahaan, seperti dibuat kunci ataupun password. Dan yang terakhir, pada verifikasi independen, sebaiknya harus ada bagian verifikasi di setiap proses transaksi agar meminimalisir adanya kekeliruan maupun kecurangan dalam sistem. Demikianlah pembahasan saya mengenai kasus 9 siklus aset tetap. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!